Kita bertemu lagi pada mata kuliah manajemen pemasaran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan saluran pemasaran dengan subtopik apa itu saluran pemasaran dan bagaimana peran saluran pemasaran. Perusahaan harus memikirkan bagaimana produk bisa tersampaikan ke konsumen. Itu adalah PR besar dari perusahaan. Ya. Dengan saluran distribusi, ini merupakan sekumpulan organisasi atau entitas yang saling bergantung yang terlibat dalam proses membuat produk atau layanan tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Jadi dalam hal ini ada pedagang besar, ada pengecer gitu ya, yang semua itu akan bekerja sama untuk bisa membuat produk ini bisa tersampaikan ke konsumen. Jadi fungsi distribusi berjalan di sini ya, dari dalam aktivitas pemasaran, yaitu akan bisa menciptakan nilai tambah bagi produk kepada konsumen ya, karena suatu produk itu tidak akan bernilai jika tidak berada pada saat yang tepat, pada tempat yang tepat, dan pada orang yang tepat ya. Jadi sebagai contoh misalnya payung, produk payung ya, dia akan sangat bermanfaat, akan memiliki nilai yang tinggi pada saat musim panas, pada saat musim hujan gitu ya, yang mana seseorang membutuhkan produk tersebut ya. Dan seringkali jika sudah tidak dibutuhkan, kadang-kadang payung itu tergeletak begitu saja ya. Jadi dengan kata lain tidak memiliki nilai gitu ya. Jadi dalam hal ini fungsi pendistribusian akan memperlancar aliran barang secara fisik maupun non fisik dari produsen ke konsumen. Beberapa gap yang diambil alih gitu ya, yang diambil alih oleh perantara ya, diantaranya adalah gap geografi. Gap geografi di sini biasanya kita tahu bahwa manufaktur atau perusahaan itu terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu, sedangkan konsumen itu tersebar di banyak wilayah gitu ya. Bagaimana produk itu yang berada pada wilayah tertentu itu bisa tersalurkan ke konsumen, itu adalah fungsi dari perantara ya. Gap waktu tadi sudah sempat disinggung terkait dengan payung gitu ya. Pada waktu-waktu tertentu konsumen akan membutuhkan produk, sedangkan produsen memproduksi produknya secara terus-menerus ya. Jadi ada gap waktu yang diminimalisir oleh perantara. Gap kuantitas, produsen harus memproduksi produk sebanyak mungkin untuk bisa mencapai skala ekonomi sehingga produk tidak memiliki harga yang tinggi. Sedangkan konsumen seringkali hanya membutuhkan produk 1-2 item saja gitu ya, dan itu akan sangat mahal jika produsen harus hanya memproduksi produk yang jumlahnya sangat sedikit. Assortment gap, jadi biasanya perantara tidak menutup kemungkinan juga dia menjadi perantara bagi beberapa produk ya, karena seringkali konsumen membutuhkan beragam produk yang itu bisa diakomodir oleh perantara. Gap berikutnya yang difasilitasi oleh perantara adalah gap komunikasi dan informasi. Jika produsen itu harus memberikan fasilitas atau mengkomunikasikan, menginformasikan produk ke banyak konsumen, maka membutuhkan effort yang sangat besar gitu ya. Jadi hal ini bisa diwakili oleh perantara. Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh saluran pemasaran diantaranya adalah bisa jadi mereka mengakomodir terkait dengan sumber daya keuangan, karena banyak produsen yang kekurangan sumber daya keuangan untuk melakukan pemasaran langsung, karena memang pemasaran langsung membutuhkan kos yang cukup tinggi. Ya, dalam beberapa kasus pemasaran langsung memang tidak mungkin dilakukan. Ya. Dan produsen yang membangun saluran pemasaran sendiri ya, dapat memperoleh pengembalian lebih besar dengan meningkatkan investasi mereka dalam bisnis utama ya. Jadi kalau mereka melakukan kegiatan penyaluran produk, pasti effort dan investasinya cukup besar ya. Jadi di sini beberapa fungsi yang diambil alih atau dilaksanakan atau dilakukan oleh saluran pemasaran adalah fungsi informasi, fungsi promosi, fungsi negosiasi, fungsi pemesanan, fungsi keuangan, fungsi resiko, fungsi penyimpanan, fungsi pergerakan produk, fungsi pembayaran, dan transfer kepemilikan. Demikian adalah bahasan terkait dengan pemahaman mengenai saluran pemasaran. Sampai ketemu pada bahasan selanjutnya. Terima kasih.